Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengaruniakan kepada kita nikmat berupa seorang anak. Dan anak ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan terhadap anak yang kita miliki, maka anak itu tidak bisa disalahkan. Anak itu hanya dilahirkan. Dia bagaikan kertas yang putih. Maka siapakah yang membentuk perangainya, karakternya? Dia adalah orang tuanya sendiri. Jadi jangan sekali-kali menyalahkan anak jika kita melihat hal-hal yang tidak menyenangkan darinya. Orang tualah yang harus bermuhasabah, mengoreksi dirinya. Kenapa anak tersebut menjadi seperti itu? Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang anak dia marah-marah sambil berteriak-teriak, membanting-banting pintu atau melempar barang yang ada di sekitarnya, maka jangan katakan kepada dia, kamu itu emosional, tukang marah, tukang emosi. Jangan. Katakanlah kepada diri kalian sendiri, wahai orang tua, begitulah caraku marah, maka dia meniruku. Ketika anak kita membuang-buang waktu dengan bermain HP, sampai mereka bertengkar dengan saudaranya gara-gara berebutan HP, maka jangan kita katakan kepadanya, kamu ini main HP terus, berkelahi gara-gara HP. Maka orang tua harus sadar, salahkan dirimu sendiri. Anakku jadi seperti itu karena saya yang membelikan HP. Saya yang menghadirkan HP di rumah ini, sehingga terjadilah keributan itu. Ketika seorang anak yang mereka terjerumus kepada pergaulan bebas karena diawali dengan saling chat, baik antara laki-laki kepada wanita, wanita kepada laki-laki. Akhirnya terjadi perjanjian di antara mereka. Terjadilah hal-hal yang dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua langsung memarahi anaknya, kamu itu main Facebook terus, kamu itu Instagram terus, kamu itu Telegram terus, medsos terus. Kamu tidak tahukah mana yang mahram, mana yang bukan mahram? Jangan salahkan anak-anak kita. Wahai orang tua, salahkan dirimu sendiri. Siapakah yang membelikan HP untuk anakmu yang wanita? Siapakah yang membelikan pulsa data untuk mereka? Kamu sendiri. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak-anak tinggal di lingkungan yang tidak baik, kemudian dia berperang yang tidak baik,
maka jangan salahkan anakmu. Kamu ini sudah disekolahkan di sekolah Islam, sudah ditempatkan mengaji di TPA, di TPQ, kok masih begini kelakuanmu? Makin tidak benar. Jangan salahkan anak kita. Salahkan dirimu sendiri, wahai orang tua. Kenapa engkau memilih tempat tinggal yang lingkungannya tidak baik? Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi." Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia berperangai Yahudi, berperangai Nasrani atau Majusi. Oleh karena itu, pesan kepada setiap orang tua, maka banyak-banyaklah kalian mengoreksi diri, banyak-banyaklah kalian menangis. Ingat ketika masa-masa kecil anak-anak kalian, yang mana kalian sangat menyayanginya, kalian sangat kagum padanya. Tetapi mengapa ketika mereka telah beranjak besar, kalian semakin jengkel kepadanya, kalian semakin emosi melihatnya, kalian semakin ingin memukulnya, bahkan tidak ada lagi dalam hati kalian perasaan bahwa ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seandainya anak presiden dititipkan kepada kalian, beranikah kalian memukul atau mencubit saja sedikit anak tersebut? Tidak akan berani. Tetapi ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan beribu-ribu presiden. Tapi justru kalian, wahai para orang tua, berani untuk menyakitinya. Seharusnya kalian banyak meneteskan air mata, mendoakan anak-anak kalian, karena kebalikannya nanti kalian sendiri yang akan mendapatkan bakti dari mereka. Kalau akhlak mereka bagus, mereka santun, kita orang tua yang akan merasa bahagia. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian sedikit koreksi nasihat untuk kita semua sebagai orang tua. Semoga ke depan hati-hati kita semakin lembut terhadap anak-anak kita. Kita semakin berpikir bahwa ada hal yang harus lebih diutamakan kepada anak-anak kita, yaitu bagaimana mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, tidak silau dengan gemerlap dunia yang justru menjauhkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.